FIFA competition, the FIFA ASEAN Cup, that we are putting in place with and for the region, together with all 11 countries, and we launch this competition to give a real boost to football with the best players. FIFA akhirnya resmi meluncurkan turnamen baru yang langsung bikin heboh Asia Tenggara. Namanya FIFA ASEAN Cup, turnamen resmi di bawah naungan FIFA yang akan mempertemukan semua negara anggota ASEAN dalam satu kompetisi besar. Turnamen ini dibuat buat menyatukan Asia Tenggara lewat sepak bola, dan buat nunjukin ke dunia bahwa ASEAN sekarang udah jadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Dan buat Indonesia, inilah momen paling ditunggu. Karena untuk pertama kalinya, semua pemain terbaik termaksud yang di Eropa bisa diturunkan penuh. Nggak ada lagi alasan bentrok jadwal. Nggak ada lagi tidak dilepas klub. Sekarang pertanyaannya, gimana sih format turnamen ini bakal berjalan? Kapan dimulai? Dan kenapa sampai negara-negara besar di luar ASEAN juga pengen ikut nimbrung? Kerjasama besar ini bukan muncul begitu saja. Semuanya dimulai di Kuala Lumpur dalam KTT ASEAN ke-47. Presiden FIFA, Gianni Infantino, duduk berdampingan dengan Sekjen ASEAN, Dr. Kau Kim Hoorn, yang menandatangani nota kesepahaman baru yang berlaku 5 tahun ke depan, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dalam perjanjian tersebut, FIFA dan ASEAN sepakat buat satu tujuan besar, menyatukan negara-negara Asia Tenggara lewat sepak bola. Infantino bilang, "Kami ingin menjadikan sepak bola sebagai kendaraan untuk membawa harapan dan kebahagiaan bagi jutaan anak muda di seluruh Asia Tenggara." Dan dari situlah lahir FIFA ASEAN Cup, turnamen resmi di bawah FIFA yang bakal mempertemukan 11 negara anggota ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Infantino bahkan menyebut angka 11 itu punya arti khusus. 11 negara, seperti 11 pemain dalam satu tim. Kini ASEAN sudah lengkap. Satu tim, satu tujuan untuk menang. Turnamen ini bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa mendorong kemajuan sosial, pendidikan, dan gaya hidup sehat di seluruh kawasan. FIFA dan ASEAN sepakat kerjasama dalam 5 bidang utama. Dari pengembangan pemain, promosi integritas olahraga, hingga memperkuat ekonomi dan ketahanan iklim lewat sepak bola. Dan dari semua poin tersebut, satu hal paling ditunggu, lahirnya turnamen resmi yang diakui FIFA, tempat negara-negara ASEAN bisa bersaing dalam kalender internasional dengan status dan gengsi setara kompetisi dunia. Inilah langkah pertama yang bikin Asia Tenggara resmi masuk radar sepak bola global. Setelah diumumkan secara resmi, FIFA juga memastikan kalau FIFA ASEAN Cup bakal mengikuti format yang sama, seperti FIFA Arab Cup yang sukses di Qatar. Artinya, turnamen ini nggak cuma simbolis, tapi punya struktur yang rapi, jelas, dan diakui langsung oleh FIFA. Jika mengikuti format FIFA Arab Cup, kemungkinan turnamennya bakal diikuti 16 negara, dengan 11 anggota ASEAN sebagai peserta utama. Sisanya, 1-5 slot kemungkinan akan diisi oleh negara undangan dari luar Asia Tenggara, kayak Jepang, Korea Selatan, Australia, China, atau India. Tujuannya biar turnamen ini gak cuma jadi ajang kawasan, tapi juga bisa dilihat dunia sebagai mini World Cup-nya Asia Pasifik. Formatnya mirip banget sama Arab Cup 2025. Ada babak grup, perempat final, semifinal, dan final. Masing-masing grup diisi 4 tim yang saling bertemu sekali, dan 2 tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke fase gugur. Kalau poin sama, sistem penentuannya pun pakai aturan FIFA yang ketat, mulai dari head-to-head, selisih gol, jumlah gol, sampai fair play, bahkan ranking FIFA terbaru. Jadi setiap gol dan kartu benar-benar bisa menentukan nasib tim di klasemen.
Menariknya, semua pertandingan bakal digelar dalam kalender resmi FIFA Matchday. Artinya, semua pemain profesional, termasuk yang main di Eropa, wajib dilepas klubnya buat membela negara. Itu berarti buat Indonesia ini turnamen yang benar-benar beda level, karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa menurunkan skuad terbaik penuh tanpa kompromi. Gak ada lagi alasan tidak dilepas klub atau bentrok jadwal liga. Kalau sudah resmi masuk kalender FIFA, semua negara wajib serius. Dan disinilah daya tarik utamanya. FIFA ASEAN Cup bakal jadi panggung resmi buat Asia Tenggara, nunjukin kualitasnya ke seluruh dunia. FIFA sendiri membuka peluang adanya guest team, persis seperti di FIFA Arab Cup, di mana beberapa negara dari luar kawasan diundang buat nambah kualitas dan gengsi turnamen. Dan ASEAN Cup bisa jadi ajang uji coba sempurna untuk ide itu. Bayangin aja, Jepang dan Korea datang dengan tim utama mereka. Australia ikut buat mempererat hubungan dengan ASEAN. China bawa modal besar dan media global. Sementara India siap memanfaatkan turnamen ini buat naik level di Asia. Kalau benar semua negara itu gabung, maka FIFA ASEAN Cup bakal langsung berubah jadi turnamen regional paling kompetitif di Asia. Gak cuman persaingan ASEAN lagi, tapi udah naik level Asia Timur dan Selatan. FIFA jelas punya alasan. Dengan menggabungkan negara-negara ASEAN dan beberapa raksasa Asia, mereka bisa bikin pasar sepak bola Asia Tenggara jadi pusat baru dunia. Bukan cuma dari sisi olahraga, tapi juga ekonomi, pariwisata, sponsor, sampai hak siar internasional. Dan kalau turnamen ini berjalan sesuai rencana, ASEAN Cup bisa jadi mini ASEAN Cup versi FIFA. Tapi lebih singkat, lebih padat, dan lebih berkelas. Buat Indonesia sendiri, ini juga kabar luar biasa. Karena kalau Jepang, Korea, dan Australia beneran ikut, itu artinya tim Garuda punya kesempatan langka buat ngukur kekuatan lawan negara-negara yang sering tampil di Piala Dunia. Dan kalau bisa bersaing dengan mereka, nama Indonesia nggak cuma dikenal di ASEAN lagi, tapi bisa benar-benar diakui di level Asia. Kalau ada negara yang paling diuntungkan dengan adanya FIFA ASEAN Cup, jawabannya jelas Indonesia. Kenapa? Selama ini masalah terbesar Indonesia di AFF Cup selalu sama. Pemain-pemain yang main di Eropa nggak bisa gabung. Entah karena klub nggak mau lepas, jadwal bentrok, atau turnamennya nggak masuk kalender resmi FIFA. Tapi sekarang, situasinya berubah total. FIFA ASEAN Cup masuk ke kalender internasional, yang artinya semua pemain, termasuk yang main di Serie A, Eredivisie, dan Liga Prancis, wajib dilepas klub. Jadi pemain seperti Emil Audero, Jesus, Calvin Verdong, hingga Oli Rummenigge bisa gabung dengan timnas Indonesia. FIFA ASEAN Cup bakal jadi ajang pembuktian sejati buat Indonesia. Bukan cuma untuk menang, tapi buat nunjukin ke dunia kalau sepak bola kita udah siap bersaing di level tertinggi. Dan kalau momentum itu dijaga, bukan nggak mungkin Indonesia bakal jadi raja baru Asia Tenggara. Dan mulai membuka jalan ke target yang lebih besar, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030.